Om Swastiastu, Krama Bali. Sampai jumpa lagi dengan Abiunek. Salam Rahajang Rahayu, selalu dalam keadaan sehat atas warunugrah Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi Wase. Kali ini Abiunek akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit dan Bali menjadi bawahan Majapahit. Diceritakan Raja Kerajaan Kahuripan Sri Airlangga mempunyai dua putra mahkota, yaitu yang pertama bernama Jayasabha, yang kedua bernama Jayabaya. Supaya tidak terjadi perebutan kekuasaan oleh kedua putra mahkotanya, maka Sri Airlangga mengutus bagawantanya Empu Baradah yang merupakan salah satu dari 5 bersaudara atau Pancatirta untuk datang ke Bali dan memohon agar salah satu putranya dijadikan raja di Bali, di mana pada saat itu Bali diperintah oleh Raja Sri Marakata Pangkaja, adik dari Sri Airlangga, yang juga sudah mengangkat Arya Buru sebagai pejabat kerajaan pada akhir sekitar abad ke-10, di mana Arya Buru adalah putra dari Sri Airlangga dari hasil asmaranya ketika beliau berburu di hutan. Kedatangan Empu Baradah di Bali disambut oleh kakaknya Empu Kuturan yang masih menjadi senopati kerajaan. Kemudian Empu Baradah menyampaikan maksud kedatangannya dan mendapat penolakan dari Empu Kuturan dikarenakan Bali sudah mempunyai calon raja, yaitu anak Wungsu yang juga merupakan adik dari Sri Airlangga, di mana pada masa pemerintahan anak Wungsu nantinya juga mengangkat Arya Buru Pengalasan, cucu dari Sri Airlangga, sebagai senopati kerajaan sekitar abad ke-10. Dengan demikian di Jawa Sri Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi 2, yaitu yang pertama kerajaan Jenggala diberikan kepada Sri Jayasabha yang berpusat di Kahuripan, dan yang kedua kerajaan Penjalu atau Kediri diberikan kepada Sri Jayabaya yang berpusat di Daha. Yang terkenal memerintah adil dan bijaksana serta ramalan-ramalannya masih digunakan sebagai acuan sampai sekarang ini. Tapi pada akhirnya kedua kerajaan ini dapat disatukan menjadi kerajaan Kediri yang berpusat di Daha oleh Sri Jayabaya, di mana pada masa pemerintahannya banyak melahirkan karya sastra, yaitu Kekawin Baratayuda oleh Empu Sedah, Kekawin Hariwangsa, dan Kekawin Gatot Kaca Seraya oleh Empu Panuluh. Kemudian setelah Sri Jayabaya raja pertama kerajaan Kediri digantikan oleh keturunannya secara berturut-turut sampai dengan seorang raja bernama Kertajaya alias Tunggul Ametung bergelar Sri Dandang Gendis yang memerintah dari tahun 1105 Masehi sampai dengan tahun 1222 Masehi. Sri Dandang Gendis bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat, terutama kepada para Brahmana, dan menculik Kendedes, putri dari seorang Brahmana bernama Empu Purwanata, untuk dijadikan istri, sehingga Empu Purwanata ketika melihat putrinya tidak ada di rumah memberikan kutukan kepada si penculik agar matinya tertikam keris. Empu Purwanata menurunkan Empu Purwa, selanjutnya menurunkan Pasak Tatar di Bali. Ada pula keturunannya seorang putri bernama Ninyoman Rai Serimban yang kemudian menurunkan sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno alias Insinyur Soekarno. Kutukan Empu Purwanata menjadi kenyataan. Tunggul Ametung alias Sri Dandang Gendis mati tertikam keris buatan Empu Gandring oleh seorang Akuwu Tumapel bernama Ken Arok dan mengambil istri
putri tunggul Ametung yang sedang hamil Ken Dedes untuk dijadikan istri. Dengan demikian kerajaan Kediri jatuh ke tangan Ken Arok dan Ken Arok mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Singasari yang berpusat di Tumapel. Seiring dengan jatuhnya kerajaan Kediri bukan berarti runtuh, sebab kerajaan Kediri yang berpusat di Daha masih hidup, di mana nantinya ada Raja Kediri baru bernama Jaya Katuang. Selanjutnya Ken Arok digantikan oleh keturunannya yang semuanya mati tertikam keris buatan Empu Gandring, termasuk Ken Arok sendiri sebagai akibat kutukan dari Empu Gandring. Sebab ketika Ken Arok memesan sebuah keris kepada Empu Gandring, baru setengah jadi sudah diambil paksa dan membunuh Empu Gandring sendiri. Sehingga Empu Gandring pun mengutuk agar keturunan Ken Arok mati tertikam keris buatannya. Kemudian pada tahun 1268 Masehi sampai dengan 1292 Masehi, Kerajaan Singasari diperintah oleh Kertanegara keturunan Sri Airlangga yang beragama Siwa Buddha. Kertanegara adalah raja pertama Jawa yang mempunyai misi untuk mempersatukan Nusantara. Beliau tidak mau tunduk kepada dominasi kerajaan lain, termasuk dominasi kekaisaran Kubilai Khan dari Tartar Cina. Kertanegara mampu menaklukkan kerajaan Bali ketika Bali diperintah oleh seorang raja putri dinasti Warmadewa bernama Adi Dewa Lancana pada tahun 1286 Masehi. Selanjutnya pada masa kejayaannya ada utusan Cina menghadap Raja Kertanegara untuk mendapat pernyataan bahwa kerajaan Singasari tunduk pada kerajaan Cina. Raja Kertanegara menolak mentah-mentah keinginan kerajaan Cina dan sempat mencederai utusan tersebut dengan memotong daun telinga utusan tersebut. Utusan yang dicederai segera kembali ke negeri Cina untuk melaporkan perlakuan yang menimpa dirinya. Kaisar Cina menjadi murka dan siap menuntut balas untuk menggempur kerajaan Jawa. Diceritakan pula Raja Singasari Kertanegara sedang berselisih dengan Raja Kediri Jaya Katuang. Tersebutlah ada seorang tetua di Nangka bernama Banyak Wide alias Arya Wiraraja, teman dari Raja Kediri Jaya Katuang, sudah tidak dipercaya lagi oleh Raja Singasari Kertanegara. Karenanya Banyak Wide alias Arya Wiraraja, keturunan dari Sang Bang Mane Angkeran, dijauhkan dari pusat kerajaan menjadi adipati di Sumenep, Madura. Banyak Wide alias Arya Wiraraja menganjurkan agar Raja Kediri Jaya Katuang menyerang kerajaan Singasari. Menghadapi serangan ini, Raja Singasari Kertanegara menyuruh Raden Wijaya keturunan kerajaan Sunda Galuh dan Jawa untuk menahan serangan Raja Kediri Jaya Katuang dari sebelah utara bersama dengan para kesatria lainnya, antara lain anak dari Banyak Wide alias Arya Wiraraja yang bernama Nambi. Ternyata serangan prajurit kerajaan Kediri yang lain menyerang langsung ke pusat kerajaan Singasari di Tumapel dan membunuh Raja Kerajaan Singasari Kertanegara pada tahun 1292 Masehi. Dengan mangkatnya Raja Singasari Kertanegara, Raden Wijaya melarikan diri dan menyeberang ke Madura. Di sana Raden Wijaya minta perlindungan kepada Banyak Wide alias Arya Wiraraja yang menjadi adipati Sumenep, Madura pada saat itu. Berkat usaha Banyak Wide alias Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Raja Kediri Jaya Katuang dan diberikan tempat sebidang tanah di Alas Terik yang kemudian bernama Trowulan, yang berarti tanah lapang tanpa pepohonan, sehingga sinar bulan tembus di malam hari.
Hutan itu dirabas menjadi sebuah desa yang kemudian bernama Majapahit. Karena daerah itu hanya ada pohon maja yang buahnya terasa pahit. Di sana Raden Wijaya menghimpun kekuatan untuk melanjutkan misi Raja Singasari Kertanegara untuk mempersatukan Nusantara tanpa sepengetahuan Raja Kediri, Jayakatwang. Diceritakan Raja Kerajaan Cina Kubilai Khan murka setelah mengetahui perlakuan Raja Kerajaan Jawa terhadap utusannya dan memutuskan untuk menyerang Kerajaan Jawa. Pada saat itu, Kerajaan Singasari telah musnah dan di Jawa hanya ada Kerajaan Kediri dengan rajanya Jayakatwang. Rencana penyerangan Cina diketahui oleh Raden Wijaya sehingga diatur siasat untuk bersama tentara Tatar menyerang Raja Kediri Jayakatwang. Tentara Tatar mengalami kemenangan besar. Pada saat menikmati kemenangan, tentara Tatar menjadi lengah. Mereka bersukaria dalam kemabukan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menyerang balik terhadap tentara Tatar. Tentara Tatar lari tunggang langgang menyelamatkan diri dan kembali ke Cina. Kerajaan Singasari dikalahkan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dihancurkan oleh tentara Tatar Cina, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Jawa. Maka Raden Wijaya menobatkan diri sebagai raja dengan membangun kerajaan baru bernama Majapahit, bergelar Kertarajasa Jayawardhana alias Sanggrama Wijaya pada tahun 1294 Masehi dan memerintah sampai tahun 1309 Masehi. Raden Wijaya memperistri 4 putri Kertanegara sekaligus. Raden Wijaya digantikan oleh putranya bernama Jayanegara yang memerintah dari tahun 1309 Masehi sampai dengan 1329 Masehi. Jayanegara alias Kalagemet digantikan oleh saudaranya lain ibu yang bernama Tribuana Tunggadewi yang memerintah pada tahun 1329 Masehi sampai dengan tahun 1350 Masehi. Tribuana Tunggadewi mencari pendamping dan mendapatkannya melalui sayembara bernama Raden Cakradara, keturunan Sri Airlangga. Tribuana Tunggadewi digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk pada tahun 1350 Masehi sampai dengan tahun 1375 Masehi. Sekarang mari kita kembali ke dinasti Warmadewa di Bali. Seperti diketahui, Raja Singasari Kertanegara yang memerintah pada tahun 1268 Masehi sampai dengan tahun 1292 Masehi adalah Raja Jawa pertama yang ingin mempersatukan Nusantara. Kemudian keinginan untuk mempersatukan Nusantara dilanjutkan oleh Raja pertama Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, dan berhasil dalam mempersatukan Nusantara lewat putrinya Raja Majapahit berikutnya yang bernama Tribuana Tunggadewi dengan patihnya Gajah Mada, terkenal dengan Sumpah Palapa yang isinya Gajah Mada tidak akan beristirahat sebelum dapat mempersatukan Nusantara. Raja Singasari Kertanegara dapat menaklukkan Raja Putri dinasti Warmadewa di Bali bernama Adi Dewa Lancana pada tahun 1286. Dalam rangka perluasan kerajaan dan keinginan untuk mempersatukan Nusantara. Raja Putri ditawan dan dibawa ke Singasari. Dengan kekalahan Raja Putri terjadi kekosongan kekuasaan di Bali. Raja Singasari Kertanegara mengangkat seorang demung dari Singasari bernama Krian Demung Sasabunggalan sebagai adipati di Bali pada tahun 1286 Masehi. Kemudian digantikan oleh putranya Ki Kebu Parud pada tahun 1300 Masehi.
Pada saat ini kesusastraan Bali meningkat berkat datangnya para Brahmana Bujangga dari Jawa yang membawa pustaka seperti Parwa dan filsafat. Jadi mulai saat itu Bali sudah menjadi bawahan kerajaan Jawa dan tata cara pemerintahan serta budaya sudah meluas dipergunakan di Bali. Kemudian seiring dengan keruntuhan kerajaan Singasari di Jawa dan telah berdirinya kerajaan Majapahit pada tahun 1294 Masehi, maka ketika pemerintahan Ki Kebu Parud berakhir pada tahun 1324 Masehi, Raja Majapahit yang pada saat itu diperintah oleh Kala Gemat alias Jaya Negara mengangkat Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru sebagai Raja Bali pada tahun 1324 Masehi. Kemudian Sri Paduka Maharaja digantikan oleh putranya Sri Tarumanegara pada tahun 1328 Masehi. Dan Sri Tarumanegara digantikan oleh putranya yang bernama Sri Astasura Ratna Bumi Banten pada tahun 1337 Masehi. Jadi sejak tahun 1324 Masehi sampai Sri Astasura Ratna Bumi Banten alias dalam Bedahulu keturunan Sri Paduka Maharaja menjadi Raja Bali, Bali sudah menjadi bawahan kekuasaan Kerajaan Majapahit. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Salam Rahayu.